Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mau setiap kita boleh merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita yang ada. Oleh karena itu, sebelum kita boleh merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita bersyukur. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan hari yang baru ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami percaya hari ini, hari di mana kami boleh mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, serta berkat-berkat Tuhan yang ada sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Terima kasih Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya dalam kehidupan kami. Berikanlah kami hikmat pengertian itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita tahu bahwa ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Untuk itu, mari kita renungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Di mana peringkopnya adalah pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya. Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Haleluya. Apa yang menjadi renungan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana Allah adalah Allah yang tidak hanya puas dengan apa yang menjadi keselamatan semata, tetapi Allah kita adalah Allah yang mau menyempurnakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Allah mau menyempurnakan dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya untuk di mana namanya dimuliakan, namanya ditinggikan di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Allah adalah Allah yang mau menyempurnakan dalam kehidupan kita, sehingga Dia mengibaratkan seperti tukang periuk, bagaimana Ia menyempurnakan apa yang menjadi bentukan dari tanah liat tersebut. Ketika ada sesuatu yang tidak baik, Dia akan kembali merusak apa yang menjadi buatan
kekuatan tersebut untuk menyempurnakan. Itu sebabnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita terus diproses Tuhan, kita terus dibentuk Tuhan. Jangan menjadi orang yang menyerah dengan apa yang menjadi bentukan, dengan apa yang menjadi proses Tuhan dalam kehidupanmu yang ada. Hari ini kita ada, biarlah kita siap untuk diproses Tuhan. Tuhan yang pertama memproses melalui apa? Melalui suasana keseharian. Kalau kita merujuk kepada Yeremia pasal 18 ini, kita melihat gambaran bagaimana Allah menyuruh Yeremia ke tempat tukang periuk. Ini adalah sesuatu hal yang sangat mudah untuk dijumpai pada saat itu. Artinya bahwa ini adalah hal yang terjadi sebagai kehidupan sehari-hari, di mana Yeremia melihat apa yang dilakukan oleh tukang periuk itu sendiri dalam kesehariannya. Hal yang sama pun yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, untuk kita dapat mengerti bahwa Allah kadangkala memproses kita dalam keseharian kita. Mungkin itu adalah di dalam kehidupan rumah tangga kita, bersama dengan suami kita, bersama dengan istri kita, bersama dengan anak-anak kita, atau mungkin itu adalah keseharian kita di dalam pekerjaan kita, bersama dengan rekan-rekan kerja kita yang lainnya, atau mungkin itu adalah keseharian kita pada saat kita berdagang, kita berinteraksi dengan konsumen kita berinteraksi dengan penjual kita, dan semua yang kita boleh alami dalam keseharian, di mana dalam kehidupan kita yang ada Allah sedang memproses, di mana kita dibentuk. Apakah kita sabar menghadapi sikap orang? Apakah kita sabar menghadapi keadaan yang ada? Apakah kita sabar menghadapi situasi seperti yang kita alami dalam keseharian kita yang ada? Inilah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, bahwa Allah adalah Allah yang tidak hanya suka sampai kita diselamatkan, tetapi Allah adalah Allah yang menginginkan kita juga disempurnakan seperti Dia. Itu sebabnya relakanlah hatimu untuk masuk dalam proses yang Tuhan inginkan. Memasuki hari yang baru ini, biarlah kita boleh melihat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, di mana Allah memproses kita waktu kita berinteraksi dengan orang lain yang ada. Itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, biarlah apa yang menjadi renungan pagi hari ini mengajar kepada kita. Siapkan dirimu untuk diproses, siapkan dirimu untuk dibentuk menjadi sedemikian rupa, menjadi sempurna, kata Alkitab. Dan kita tahu bahwa kita semua belum sampai pada kesempurnaan itu, tetapi kita sedang ada dalam proses disempurnakan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana Allah memproses kita supaya kita menjadi sempurna. Ia ingin kita ada di dalam kehendak-Nya. Kalau kita lihat di dalam apa yang menjadi bacaan pagi hari ini, di dalam kitab Yeremia ini, pada ayat yang keempat jelas kita lihat bagaimana Allah mau mengajarkan kepada kita seperti tukang periuk itu, di mana dikatakan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik serta atau pada pemandangannya. Inilah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Waktu kita diproses Tuhan, Allah juga mau kita ada di dalam kehendak-Nya, sehingga jangan engkau berontak, jangan engkau marah, jangan engkau menolak apa yang menjadi pembentukan Tuhan, karena dengan demikian engkau akan terus disempurnakan dalam keseharian hidupmu yang ada. Itu sebabnya hal apa yang membuat sulitnya proses pembentukan Tuhan untuk kita menjadi sempurna, biasanya adalah karena kita keras kepala, karena kita adalah suka keras hati di dalam proses Tuhan, sehingga membuat kita kadangkala menjadi lama dalam proses yang Tuhan kerjakan. Bahkan yang berikutnya, kita seringkali bersungut-sungut, kita tidak bisa bersyukur dengan segala sesuatunya. Ingatlah, kalau kita boleh ada hari ini, itu bukan karena kuat dan
gagah kita. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Karena itu izinkan Tuhan memproses hidupmu. Izinkan Tuhan membawamu masuk dalam rencana rancangannya yang indah. Dan berikutnya adalah apa yang membuat seseorang sulit untuk diproses. Bukan hanya keras kepala, keras hati, dan juga suka bersungut-sungut dan komplain. Tetapi juga adalah tidak sabar di dalam waktunya Tuhan. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, sebelum kita boleh masuk lebih jauh lagi dalam segala aktivitas kita, mari Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan memproses hidup kita sedemikian rupa di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam dagang kita, bahkan di dalam segala aspek hidup kita yang ada. Dan izinkan Tuhan membawa kita masuk dalam kehendak-Nya, dan izinkan hidupmu untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Jangan keras kepala, jangan keraskan hatimu, jangan bersungut-sungut, jangan komplain, jangan menolak ketika Allah membawamu masuk di dalam rencananya. Dan sabarlah, sehingga dalam kesabaranmu engkau akan melihat bentukan Allah yang luar biasa atas kehidupanmu, bahkan atas kehidupan masa depanmu. Haleluya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami imani apa yang menjadi berkat Tuhan sepanjang hari ini, di mana kami diproses, dibentuk, masuk di dalam apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan ajar kami untuk tidak menjadi keras kepala, keras hati, tetapi ajar kami untuk senantiasa dengar-dengaran akan apa yang menjadi firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur, tidak bersungut-sungut. Dan kami percaya di dalam kesabaran kami akan melihat bentukan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh mengalami kedahsyatan Tuhan. Kami imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Berkati setiap Bapak Ibu Saudara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.